Nah, berikut yang kita akan belajar mengenai persamaan reaksi kimia. Nah, reaksi kimia adalah perubahan zat yang bersifat kekal atau terbentuk zat baru. Misalnya besi berkarat. Besi yang sudah berkarat tidak bisa kita ubah kembali menjadi besi utuh. Nah, berikut ada ciri-ciri terjadinya reaksi kimia. Ada 4 antara lain. 1. Terbentuknya endapan. 2. Terbentuknya gas. 3. Terbentuknya perubahan warna. 4. Terjadinya perubahan suhu. Nah, prinsip penyataan reaksi kimia didasarkan oleh hukum kekekalan massa yang dikemukakan oleh Lavoisier. Bunyinya, massa zat sebelum reaksi dan sesudah reaksi itu tetap, sehingga jumlah atom sebelum dan sesudah reaksi juga tetap. Dalam persamaan reaksi, kita mengenal fase atau wujud zat dalam reaksi kimia. Ada 4 wujud. Yang pertama adalah solid, ya, simbolnya S, yaitu padatan. Yang kedua adalah liquid, simbolnya L, yaitu cairan. Yang ketiga adalah aqueous, simbolnya Aq, yaitu larutan. Yang terakhir adalah simbolnya simbol gas, yaitu G. Nah, berikut ini beberapa istilah yang terdapat dalam persamaan reaksi. Yang pertama adalah reaktan atau reaksi, yaitu zat sebelum reaksi. Yang kedua adalah produk atau hasil reaksi, yaitu zat sesudah reaksi. Yang ketiga adalah koefisien, yaitu jumlah molekul strip atom yang terlibat dalam reaksi. Yang keempat adalah indeks, yaitu jumlah atom dalam satu molekul. Nah, coba kita lihat satu contoh persamaan reaksi berikut ini. Angka yang dilingkari warna merah adalah koefisien, angka yang dilingkari dengan warna biru merupakan indeks, dan yang dilingkari dengan warna kuning adalah wujud atau fase zat. Dan dari persamaan reaksi ini kita dapat mengetahui bahwa reaktan dalam reaksi ini adalah Al dan H2SO4, dan produk dalam reaksi ini adalah Al2SO4 kali 3 dan H2. Nah, sekarang kita ingin mengetahui bagaimana cara menyetarakan persamaan reaksi kimia. Yang pertama dengan cara sederhana. Dengan cara sederhana yang kita setarakan pertama kali adalah kation, setelah itu anion, yang ketiga hidrogen, dan yang keempat adalah oksigen, biasanya disingkat dengan Ku. Kita juga bisa menyetarakan dari logamnya terlebih dahulu, setelah itu non logam, kemudian hidrogen, dan terakhir oksigen. Nah, agar lebih jelas kita lihat sebuah contoh reaksi N2 tambah H2 menjadi NH3. Nah, selalu diingat untuk penyetaraan reaksi kimia, jumlah atom sebelum reaksi harus sama dengan jumlah atom sesudah reaksi. Langkah pertama kita lihat terlebih dahulu logam yang ada dalam reaksi ini. Karena tidak ada logam, selanjutnya kita lihat non logam. Dalam reaksi ini nitrogen atau N merupakan non logam. Setelah itu kita setarakan hidrogen. Sekarang kita lihat nitrogen sebelum reaksi jumlah atomnya ada 2 dan jumlah atom N sesudah reaksi adalah 1. Maka agar jumlah atom N sebelum dan sesudah reaksi sama, kita bisa kalikan jumlah atom sesudah reaksi, kita kalikan dengan 2. Kita buat koefisien 2 di NH3. Sekarang jumlah atom N sebelum dan sesudah reaksi sudah sama. Setelah itu kita lihat hidrogen. Jumlah atom hidrogen sebelum reaksi adalah 2, sedangkan jumlah atom sesudah reaksi sudah menjadi 6. Agar setara, maka jumlah atom H sebelum reaksi kita kalikan dengan 3. Kita buat koefisien 3 di H2. Sekarang jumlah H sebelum dan sesudah reaksi juga sama. Maka reaksi yang setara adalah N2 tambah 3H2 menjadi 2NH3. Nah, yang kedua adalah dengan cara aljabar. Cara ini biasanya digunakan untuk reaksi yang lebih rumit atau mengandung lebih dari 3 jenis unsur atau atom. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat langsung contoh C12H22O11 direaksikan dengan oksigen, itu akan menghasilkan CO2 tambah H2O. Nah, pertama kita tentukan terlebih dahulu unsur apa saja yang terlibat dalam reaksi.
yaitu ada unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, berikutnya kita tentukan variabel untuk setiap senyawa ya. C12, H22, O11 kita berikan A, O2 kita berikan B, CO2 kita berikan C, dan H2O kita berikan D. Selanjutnya untuk karbon, sebelum reaksi jumlah atomnya adalah 12 dan dikalikan dengan variabelnya menjadi 12A. Jumlah atom karbon sesudah reaksi adalah 1 dikalikan dengan variabelnya menjadi C. Jumlah atom hidrogen sebelum reaksi adalah 22A dan sesudah reaksi adalah 2D. Unsur oksigen sebelum reaksi jumlah atomnya adalah 11A tambah 2B, sedangkan sesudah reaksi adalah 2C tambah D. Selanjutnya kita misalkan A sama dengan 1, maka C sama dengan 12 dikali 1, maka C sama dengan 12. Variabel D sama dengan 22 dibagi 2 dikalikan 1, maka D sama dengan 11. Untuk menghitung nilai B, pertama kita jumlahkan 2C tambah D dikurangi dengan 11A dan jumlah keseluruhannya dibagi 2, maka nilai B sama dengan 12. Nah, setelah mendapatkan angka untuk setiap variabel, maka reaksi kimia yang setara pada contoh kali ini adalah C12 H22 O11 tambah 12 O2 menghasilkan 12 CO2 tambah 11 H2O ya. Jadi sekian pembelajaran mengenai penyetaraan reaksi kimia. Selamat belajar ya.